Padahal aku lagi bahas cerpen ya, tapi karena ada gambar telur Paskah aku jadi inget dan jadi baper. Habisnya sampai aku umur 21 tahun pun gak ada yang berubah. Bahkan ketika aku berprestasi pun selalu dianggap kurang. Karena kakakku itu kan sering ikut lomba. Dia itu anak brilian. Dia juga ranking 1 seangkatan. Dia itu punya banyak bakat dan terlahir cerdas. Sedangkan aku yang berusaha ngejar dia nggak sanggup dan nggak suka. Semua orang selalu berharap aku jadi seperti kakakku, jadi anak yang cerdas, anak yang punya banyak bakat, dan anak yang berprestasi. Tapi nyatanya aku cuma bisa ranking 1 di kelas dan cuma bisa ranking 5 besar di angkatan. Dan itu hanya menuai rasa kecewa dari orang-orang dan tatapan kecewa dari orang-orang. Dan aku kan suka berkarya, kakakku kan kurang suka. Dia bisa tapi dia nggak terlalu tertarik. Paling kalau lagi ketularan aja. Kalau misal aku lagi banyak ngegambar atau lagi banyak nulis, dia tuh bakal ikut-ikutan. Yang jelas hasilnya bakal lebih bagus karena dia emang berbakat. Tapi karya-karyaku selalu dibilang nggak berguna. Selalu ditanya, buat apa sih bikin kayak gitu? Buat apa sih? Buat apa? Mendingan kamu belajar, mendingan kamu gini, mendingan kamu gitu. Kamu gak akan sukses dengan karya dan contohlah kakakmu berprestasi. Dibanding membuat karya, kamu lebih baik memakai waktu untuk belajar. Nah, pada akhirnya ketika karya itu bagus, justru dikira itu ada campur tangan kakakku atau itu semuanya dipegang kakakku. Kadang kesel, tapi yang bikin aku tetap survive sampai sekarang untuk terus berkarya karena kakakku selalu dukung aku untuk berkarya. Kalau memang karya itu bikinanku, dia selalu bilang itu memang bikinanku, bukan bikinan kakakku. Dan blog ini juga ada karena dorongan dari kakakku. Bahkan aku nge-YouTube juga karena dorongan dari kakakku. Dia sempat berkali-kali ngebujuk aku buat bikin YouTube, tapi waktu itu aku gak berani dan aku bingung mau konten apa. Terus dia malah maju sendiri. Dia menunjukkan bahwa nge-YouTube itu asik loh. Dan dari situ aku ikut nge-YouTube dengan caraku sendiri. Dan suatu hari ketika aku minta untuk ngonten review anime seperti kakakku, dia juga bilang ya lakuin aja. Terus aku bingung kan, tapi kan sama aja kayak aku meniru kakakku. Terus kakakku bilang ya gak masalah, kan kamu punya cara tersendiri. Gak semua orang suka dengan cara kakakku. Mungkin bisa aja sebagian suka dengan cara aku mereview. Dia bilang kayak gitu. Dan hal yang paling bikin aku tetap bertahan di bidang seni apapun yang terjadi adalah karena ketika SD ada banyak kenangan di mana di sekolah karyaku itu diakui. Dan salah satu guruku pernah nangis ketika ngebacain puisi bikinanku. Dan juga aku pernah dikasih nilai tertinggi ketika aku berperan jadi Malin Kundang ketika ada tugas untuk melakukan drama. Dan yang paling puncak, yang paling aku inget, yang paling bikin aku selalu semangat untuk berkarya adalah ketika aku pertama kali bikin puisi. Kan waktu SD itu kan pasti ada pelajaran pertama kali mengenalkan kepada puisi kan. Puisi itu syaratnya seperti ini, kata-katanya seperti ini. Kita diperkenalkan dengan kata-kata hiperbola, kata-kata umpama-umpama, gitulah perumpamaan-perumpamaan. Nah, ketika aku pertama kali bikin puisi, judulnya itu Desaku. Itu puisi yang singkat.
karena waktu itu aku nggak ngerti cara bikin puisi. Aku cuma menuangkan kata-kata yang bisa aku tuangkan. Dan ketika aku lagi menyalin itu ke buku tugasku, kan aku coret-coret di aku tuh coret-coret di buku coret-coret. Aku tuh punya buku khusus coret-coret. Jadi aku coret-coret di situ dan aku pindah ke buku tugas. Waktu itu aku iseng. Aku pindah lagi ke sebuah binder biar bagus, dan binder itu gambarnya tuh gambar kesukaanku. Nah, ketika aku lagi ngerapiin buku-buku yang udah aku pakai tadi, binder ini tiba-tiba diambil sama kakakku. Kakakku kan emang iseng, jadi dia tuh mau ngeganggu gitulah. Diambil, dia baca. Pertama keras-keras, kayak mau ngecek gitulah. Terus tiba-tiba di pertengahanku jadi pelan. Aku bingung dong. Aku liatin aja ini orang kenapa gitu kan. Terus dia baca sampai selesai. Itu padahal cuma berapa baris dan itu singkat. Nanti kalau aku pulang kampung mungkin bakal aku bacain. Kalau masih ya, semoga sih masih. Aku ingatnya tuh masih disimpan di binder lah pokoknya. Nah, kakakku ini setelah selesai baca, dia diam bentar, terus dia bilang, "Kok kamu bagus? Kok bisa bikin puisi sebagus ini?" Dia bilang gitu. Itu pertama kalinya kakakku mengakui bakat seniku. Dan waktu itu kan aku belum pinter nulis. Aku tuh lebih suka menggambar. Dari kecil tuh aku lebih suka menggambar. Tapi beberapa kali aku tuh menuliskan perasaanku ke dalam bentuk tulisan kayak diary gitu. Tapi diary itu udah hilang sih, soalnya waktu itu kan meja belajarku kan pindah-pindah, jadi kan otomatis buku-buku yang gak kepake itu ditumpuk jadi satu. Dan aku tuh gak kepikiran untuk mengamankan diary masa kecilku dan gambar-gambar masa kecilku. Nah itu aku gak ingat sama sekali isinya. Padahal kayaknya ada banyak hal yang perlu aku baca tapi udah hilang semua. Aku tuh sempat menemukan cuma satu buku gambarku waktu kecil, dan itu aku nggak inget kapan aku ngegambar dan kenapa aku menggambar seperti itu. Intinya ada gambar papa, mama, aku sama kakakku, dan di situ kayak semacam komik gitu, ada tulisannya, mama bilang ini anakku, mereka harus ikut aku, dan papa juga bilang ini anakku, harus ikut aku. Dari situ aku kayak pertama kalinya aku menyesal karena gak mengamankan arsip-arsip yang aku bikin ketika masih kecil. Karena pasti semua hal yang aku alami itu aku tuangkan di diary-diary dan di buku gambar waktu kecil. Bahkan waktu itu udah mau dikiloin, niatnya tuh mau aku ambil, tapi tiba-tiba tuh papa datang ke toko. Karena itu kan udah papaku tuh udah telepon orang, itu mau dikiloin gitulah. Nah aku nggak sempat ambil. Lagian kalau aku ambil pasti dia tuh marah, kayak papaku tuh selalu bilang yang udah berlalu ya udah, pasti nggak bakal boleh diambil. Jadi aku cuma inget-inget gambar itu dan inget-inget tulisannya sampai sekarang. Aku masih penasaran masa kecil tuh ada apa aja yang aku tulis. Dan puisi itu satu-satunya tulisan yang diakui sama kakakku dari sekian banyak tulisan yang pernah aku tulis. Makanya aku berani bikin blog ketika kakakku mengusulkan dan ketika kakakku mendorong, karena aku ingat kakakku pernah mengakui salah satu puisiku. Dan aku sempat lupa itu lama sih, baru keinget tuh kemarin-kemarin ketika aku lagi bikin tulisan, tiba-tiba aku kepikir